Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah tiba saatnya sekarang untuk kita ikuti bersama acara Mutiara Hikmah bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaki, pengasuh Pondok Pesantren Al-Fitrah Kedinding, Surabaya. Kali ini kita sudah sampai pada seri yang kelima dengan bahasan niat. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Secara ringkas, tidak ada lain di dalam saya menjadikan jin dan manusia itu kecuali hanya semata-mata untuk mengabdi, menghambakan diri kepada saya. Setengah daripada tafsir mengatakan agar ma'rifah, mengerti, menyadari tentang siapa hakikat atau jati dirinya dan siapa yang sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhannya. Kalau sudah beribadah, Allah Ta'ala berfirman lagi, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa." Dalam firman yang lain, Allah Ta'ala berfirman, "Fa'budillah mukhlishan lahuddin." Di dalam kita beribadah, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dengan ikhlas. Berkenaan dengan ikhlas, dalam satu hadis riwayat Imam Bukhari wa Muslim dari sahabat Umar Ibn al-Khattab radhiyallahu an,
Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyah. Ya. Sesungguhnya terangkumnya, ya, bisa dirangkum di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala setiap amal itu dengan niatnya. Wa fi riwayatin, ya, di dalam riwayat yang lain dikatakan bin niyat, ya, dengan kata jamak. Suatu amal itu juga akan mengikut terangkum di sisi Allah dengan berapa-berapa niat yang dikehendakinya. Ya. Makanya ini di dalam thariqah itu ada salah satu pedoman, ya. Salah satu orang itu paling tidak, ya, menjadi hamba Allah yang soleh. Orang itu adalah az-zikr, berzikir. Nah, landasan zikir bisa dikatakan berzikir kepada Allah, wa bisatuhu al-amalus soleh. Harus berbentuk amal-amal yang memang telah disyariatkan oleh Allah, yang telah dilaksanakan oleh sunnatur Rasul. Jadi tidak boleh kadang-kadang yang penting saya ini kan karena Allah, yang penting saya ini kan telah begini begitu, yang penting saya telah ingat kepada Allah, yang penting saya ini telah sampai di sisi Allah. Tapi acara ritualnya yang dia kerjakan tidak sesuai dengan syariat Allah, dengan sunnatur Rasul, itu bukan berarti ingat kepada Allah. Jadi kadang-kadang ada kan orang orang ahlul batin, orang kejawen, ya ada. Tujuan orang ibadah itu apa sih? Jangan lagi ibadah. Sampai dalam Al-Quran dikatakan aqimis sholata li dzikri. Tujuan orang menegakkan salat itu untuk zikir kepada Allah. Muaranya itu ke satu, keinget kepada Allah. Saya sudah ingat kok. Ngapain? Pakai sembahyang, pakai segala pun. Ada kadang-kadang penyakit begitu tuh. Ada apa tidak? Terus diem diri. Saya punya kawan dulu begitu juga. Waktu puasa dia makan apple, ya, makan kue, makan ini, macam-macam dimakan, kacang. Saya bilang, kamu puasa? Puasa saya. Lu kok makan? Oh, saya nggak makan ini. Yang namanya makan itu nasi. Oh iya, nggak makan, kamu nyocok. Istilah-istilah begitu-begitu itu loh. Ya, ini hati-hati. Kadang-kadang kejawen itu begini. Ya, halus sekali. Ya, dia itu apa? Melihat apa kenyataan. Dan dia tidak tahu kenyataan itu dari mana. Dari Allah, apa dari malaikat, apa dari setan, apa dari akal, apa dari ilmu imajinasinya, apa dari hawa nafsu. Tidak tahu. Kenyataannya kamu harus begini. Kalau kamu nggak tidur begini, hati-hati, harus buka pintu. Kalau maghrib apa? Coba lihat kadang-kadang di pedesaan itu ya. Kalau mau maghrib itu kan semua pintu dibuka, TV-nya dihidupkan, tapi orangnya satu pun nggak ada. Ya, jangan ditutup. Itu tolak tamu namanya. Pandai, dan betul kenyataannya itu dibuktikan dengan kenyataan. Tapi yang banyak apa? Melanggar dari syariatullah. Kalau di syariat nggak begitu, apalagi sunnatur Rasul. Tutup pintu kalau mau maghrib. Jangan sampai kemasukan ini itu. Gitu. Ini nggak anu. Jadi dulu itu sudah ada, udah ribuan tahun dulu. Waktu Syekh Junaid radhiyallahu an
Ya, ada orang bermatur pada Syekh Junaid, "Ya Syekh Junaid Al-Baghdadi, ini ada orang kata-katanya nggak perlu mengamalkan segala macam amaliyah zahiriyah karena dirinya telah sampai," katanya. Dijawab oleh Syekh Junaid, "Ya, katakan, ya memang telah sampai kok. Kemana? Ke neraka," gitu. Yang Rasulullah sendiri telah dijamin oleh Allah sampai bengkak kakinya untuk bersyariat kepada Allah, bermengabdi kepada Allah, kok apalagi kita. Lah, ini hati-hati, ini harus ada sesuai. Yang penting saya karena Allah, yang penting saya ini sebetulnya tidak ada lain kecuali kepada Allah. Tapi di dalam gerak-geriknya, di dalam pergaulannya, di dalam kehidupannya tidak sesuai dengan akhlakul Rasul. Ini nggak benar begini. Ini membawa nama Allah, membawa nama agama, tapi untuk kepentingan pribadi. Ini banyak sekarang begini ini. Ya, akhirnya menjadi apa? Menjadi pemimpin eksekutif. Ya. Eksklusif. Gitu. Apa ya? Halo. Tak pikir dari sini. Inilah. Ya. Jadi itu kebesaran niat. Malah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, "Innama yub'atsun nas ala niyatihim." Kelak kita dibangkitkan oleh Allah dan diperhatikan, yang dilihat oleh Allah adalah niatnya. Oke. Ini menunjukkan apa? Selama ini yang kita sadari apa yang dinamakan takwa Allah, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Itu hukum zahir. Ya, sama dengan kita dilindungi, dihargai kalau kita membaca syahadat. Tapi apakah kita jadi orang munafik atau enggak? Bukan urusan kita, nanti Allah yang punya urusan. Begitu pula apa kata ibadah kita, perjuangan kita, dan kita menjauhi larangan Allah, itu betul-betul takwa Allah? Belum tentu. Nanti yang dilihat apa yang ada di lubuk dalam hatimu. Betul-betul husnun niyah, baik niatnya apa tidak kepada Allah. Kalau tidak. Ini gimana Pak Sufyan? Ya, ini yang dikatakan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an, "Innama yuhfadzur rajul ala qadri niyatih." Jadi kita dilindungi oleh Allah, disayang oleh Allah, dibimbing oleh Allah, ikut seberapa kekuatan dan ketebalan niat kita kepada Allah. Kalau niatnya separuh-separuh, mungkin terlaksana, tapi tunggu tanggal mainnya besok atau lusa akan diganggu oleh satu ujian dari Allah. Contoh sekarang, Pak Sufyan bisa sekarang sembayang niat karena Allah, atau berjuang katanya karena Allah. Tunggu 2 hari, 3 hari, 4 hari, atau sampai 1 minggu, 1 bulan. Ada seseorang kadang-kadang itu tidak menerima atas perbuatannya, atau ada orang yang mengkritiknya, atau ada orang yang kadang-kadang memusuhinya. Bagaimana sikap Pak Sufyan kira-kira? Di situ akan ketahuan seberapa kekuatan dan ketebalan niatnya kepada Allah. Marah, ngamuk, mempertahankan diri, membela, na'udzubillah. Kadang-kadang sebetulnya enggak karena Allah, karena dari gengsinya berani bersumpah, demi Allah, wah, kalau saya tidak karena Allah, saya tidak mesti kebegini. Hati-hati kamu, dilihat aja di mukanya. Kalau kamu tuh betul-betul membawa rahasia dan nur daripada Allah, kamu tidak marah seperti ini dong, walaupun untuk mempertahankan kebenaran. Kadang-kadang gak sadar, melaknat, mencaci maki kepada orang lain. Hati-hati ya, saya begini ikhlas kok dikatakan begitu. Hati-hati. Oh, ini tambah jadi. Ya, jadi apanya?
Ayo, kira-kira terjadi nggak kadang-kadang begini? Ini kan orang thoriqah akan ketahuan kok modal niatnya itu seberapa. Ya, jadi apa? Setengahnya ulama sufiah mengatakan apa? Innama yu'ton nas ala qadri niyatihim. Kita pun akan diberi oleh Allah mengikut niatnya. Gimana Pak Arifin kira-kira? Hah? Sudah niat? Apa? Jadi apa? Jadi secara ringkas ya di sini saya artikan ya matlabul arifin ya, tujuan orang yang pokok sebagai orang yang telah makrifat kepada Allah di dalam dia mengabdi beribadah kepada Allah adalah tahqiqul ubudiyah ya. Makin memperdalam, makin meningkatkan dirinya di dalam apa? Mengabdi kepada Allah ya. Wal qiyam wal ada bihaqqir rububiyah ya, untuk melaksanakan apa? Hak-hak Allah yang telah menghidupkan dan beri kehidupan kepada kita. Kira-kira di dalam memperdalam tuh gimana Pak Sufyan? Kira-kira itu memperdalam, meningkatkan pengabdiannya kepada Allah itu gimana kira-kira? Meningkatkan mutu sebelah mana itu? Yang berbentuk apa? Semuanya gini ya. Meningkatkan mutu pengabdian kepada Allah itu ada secara zahir, ada secara batin. Ya. Secara zahir makin memperbanyak ibadahnya kepada Allah. Itu susah. Untuk zaman sekarang itu susah. Misalnya tahajud 2 ditambahi 4, nanti 4 ditambahi 6 ditambahi 8. Apakah kalau sudah 8 berarti mentok? Belum. Jadi susah untuk menambah zahir aja susah. Orang kota-kota itu susah. Jadi sebetulnya tuh mutu yang harus kita tingkatkan, kita tambahkan itu lewat mana? Lewat adanya kesungguhan di dalam hatinya kepada Allah. Kesungguhan ini yang harus ditingkatkan. Ya, walaupun sedikit, ya, walaupun hanya 2 rakaat, walaupun hanya zikir la ilaha illallah 10, walaupun Allah cuman 5 kali aja, tapi ada satu kesungguhan menghadap kepada Allah. Mutu ini sebetulnya yang perlu kita didik. Percaya mudah, ya, melaksanakan lebih mudah. Tapi untuk bersungguh-sungguh itu lebih susah kalau nggak dilatih. Ya jangan disuruh deh. Pak Sufyan berapa? Pak Arifin berapa? Sembahyang duha 2, ya, tambahin deh 4. Susah. Orang sekarang tuh susah. Kesungguhan inilah. Nah, kalau memang sudah sungguh, ada lagi nanti penyakit itu yang perlu dihalau.
Saya semata-mata mengabdi kepada Allah. Saya semata-mata karena Allah. Namanya manusia. Yang dimaksudkan semata-mata karena Allah itu dikembalikan semua kepada Allah. Tapi kita ini hidup bersenggolan. Dan kita merasa mempunyai satu usaha. Susah orang itu untuk tidak menyadari, mengakui dan merasa bahwa dia itu mempunyai kemampuan dan usaha. Itu susah. Ada. Makanya saya tanyakan sama Pak Sufyan, kira-kira susah mana? Ya, orang itu melaksanakan sesuatu, ya, akan melaksanakan sesuatu dengan orang sesudah melaksanakan sesuatu tidak mempunyai merasa dirinya telah melaksanakan sesuatu. Susah mana? Nah, merasanya lebih susah. Ini hati-hati ini, karena merasa ini menimbulkan pengakuan, dan pengakuan itu akan menimbulkan suatu merasa cukup, beres dan sempurna. Dan merasa beres, cukup, sempurna itu akan menimbulkan apa? Akan menimbulkan mensepelekan orang lain, kurang bisa menghormati. Ya, bukan hitung-hitungan, daripada sembahyang kamu cuma 2, aku 4. Bukan. Tapi secara batiniah setiap orang akan terasa dihormat. Susah. Ini kenapa? Karena ada satu penyakit merasa. Orang kena penyakit merasa itu kenapa kira-kira Pak Arifin, Pak Sufyan, kenapa? Salahnya duduk di depan sendiri. Ayo tak tanya terus. Ayo kenapa? Ayo anak-anak. Merasa lebih dari yang lain. Kenapa kok timbul merasa lebih, sayang? Melihat apa yang sudah dia pekerjakan dianggap itu benar. Melihat hasil pekerjaan dia. Melihat apa hasil pekerjaannya itu merasa benar. Jadi mentok ke situ kalau gitu. Ini perlu saya bahas. Ya, ada salah satu murid bertanya kepada gurunya, "Wahai guru, tidak ada ceritanya orang itu tidak berbuat dosa kepada Allah. Semua orang itu akan berbuat dosa kepada Allah. Ya, cuma saya mau bertanya, dosa apakah yang kalau saya kerjakan akan menjadikan iman saya ini dicabut oleh Allah?" Mau tahu gak? Bayar. Enak aja loh. Ayo kan ini kan. Iya. Jadi kita di sini masalah husnul khotimah. Makanya kalau Syekh Abu Yazid Al-Bustami radhiyallahu an berdoa, "Ya Allah, kalau aku engkau masuk ke neraka 1 minggu, alhamdulillah. Ya, kau masuk ke neraka 1 tahun, alhamdulillah. 100 tahun, alhamdulillah. 1000 tahun, alhamdulillah. Sampai berapa juta tahun tetap alhamdulillah." Muridnya yang bingung. Ini kiai gua nih kayak agak gila barangkali. Gua takut sama neraka. Ini bertahun-tahun mau. Ini coba bertanya, kenapa guru kok begini? Dijawab oleh gurunya. Begini ceritanya. Jangan lagi saya masuk neraka 1 tahun, 2 tahun, 1000 tahun. Berjuta-juta tahun saya mau. Loh, kenapa kok begitu guru? Karena dengan adanya batas-batasan tahun, berarti saya masih dikeluarkan oleh Allah dari neraka. Dan kalau saya dikeluarkan oleh Allah dari neraka, berarti saya mati masih membawa iman kepada Allah. Jadi yang jadi pembicaraan itu adalah husnul khotimah. Gimana kira-kira? Ini mau nggak? Bayar dong. Nggak mau bayar, nggak saya kasih tahu. Ya, minta bayaran nggak mau. Ya,
tapi minta dihormat mau, itu lebih penyakit itu. Ya, sudah. Terus gimana? Dijawab hanya 3 dosa. Ya, yang kamu dikhawatirkan akan mati tidak membawa iman kepada Allah. Dicabut imanmu di dalam hati sanubarimu oleh Allah. Yang pertama, tidak bersyukur atas Islam dan keimanannya yang telah diberikan oleh Allah di dalam hatinya. Saya mau tanya, Pak Arifin pilih mana? Kaya, nggak punya iman. Nggak begitu kaya, jangan melarat banget lah. Nggak begitu kaya tapi punya iman, pilih mana? Yang punya iman. Oke. Huripnya begitu-begitu terus, tapi alhamdulillah mati membawa iman. Hidupnya seneng terus, tapi matinya tidak ingat kepada Allah. Pilih mana? Begitu berharganya Islam dan iman kepada Allah. Tapi saya bertanya kembali sekarang, setiap hari berapa kali bersyukur atas Islam keimanannya kepada Allah? Pernah? Hai. Pernah bangun tidur, alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'matil Islam wal iman. Pernah? Sedikit-sedikit jalan, alhamdulillah ala ni'matil Islam wal iman. Melihat masjid, alhamdulillah ada masjid, ada anak sekolah, madrasah, alhamdulillah. Begitu lihat ada gereja atau apapun, berlindung kepada Allah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Pernah? Gak tergerak sama sekali. Hanya merupakan tontonan. Sedangkan itu kenyataan. Itu kenapa permasalahannya? Karena satu, tidak pernah bersyukur, tidak pernah menyayangi, tidak pernah menghargai Islam dan imannya yang telah diberikan oleh Allah. Ini gak sadar. Dibiarkan begitu saja. Tapi kalau kerja urusan duniawiyah, begitu memohon kepada Allah, ya Allah, semoga saya dapat untung, ya Allah, semoga saya berhasil kalau nagih utang, ya Allah. Ya, begitu berharap, begitu rugi, betapa sedihnya kepada Allah. Kalau udah begini saya mau tanya Pak Sofyan, lebih sayang mana ini? Islam imannya dengan hartanya? Kenyataannya gitu. Loh, ya apa sih? Teori sama praktek lain. Emangnya iman itu cuma ngomong doang dong? Ini sampai dengan aku ayahsabun nas ayyaqulu amanna, ya, itu aku sudah. Apakah orang-orang itu menganggap cukup kalau sudah mengatakan amanna, serta beriman, terus dibiarkan oleh Allah, tidak diuji oleh Allah? Tidak. Itu sudah Al-Quran. Kalau sudah beriman berarti beres? Tidak. Ya, makin tinggi tingkatannya di sisi Allah. Telah disabdakan oleh Rasulullah SAW, asyaddukum bala'an al-anbiya summal amsal fal amsal. Yang paling berat menerima ujian dari Allah para nabi, para wali-wali yang dekat kepada Allah. Cuman kita nggak sadar. Tolong deh Pak Arifin sekarang. Ini Pak Arifin minuman enak. Ini Pak Arifin minuman hebat, makanan enak. Tapi di situ tergerak hatinya Pak Arifin. Ini nikmat dari Allah. Saya dituntut oleh Allah untuk bersyukur dan untuk membuktikan kesyukuran saya kepada Allah, untuk ibadah kepada Allah nikmat ini. Kira-kira Pak Arifin enak makan minum nggak? Ini kadang-kadang
nggak disadari. Nah, tolong sekarang Pak Sufyan, ini Rolls Royce untuk Pak Sufyan. Oh ya, alhamdulillah ya, nanti dulu kamu pakai, tapi ada syarat. Jangan engkau gunakan kalau tidak untuk ibadah kepada Allah, untuk berzikir kepada Allah. Hati-hati kalau kamu sampai dipakai selain itu. Kira-kira mau nggak? Hah? Kata Pak Sufyan berat, jadi setengah mau ini. Jadi ada belotnya ini. Hah? Ayo apa? Hah? Tentu tidak mau. Tidak mau, karena ini sudah merupakan perjanjian. Jangan ngomong berat dong. Gak mau, harus kok masalahnya. Ya. Saya mau. Misalnya ya, daripada gak punya, taruh di gerasi saya. Kan lama gak terpakai. Wong zikir yang memang jarang-jarang kok. Kira-kira kalau ngelewatin hati, kira-kira ngerundel nggak hati ini kadang-kadang. Sialan mobil nih, kepingin gua tapi takut loh, ngomel. Al ngomel wama adro kamal ngomel. Apa jadinya ini? Siapa kira-kira mau nggak? Mau? Ini coba. Maksudnya? Diperbanyak zikirnya. Saya kembalikan lagi. Seberapa kesungguhan kita mau berzikir itu, dan seberapa kita mau menomorsatukan zikir dengan urusan lain. Kok mau diperbanyak kok? Apakah dengan adanya ini bukan merupakan satu tekanan, pemaksaan? Oh ya, makanya nggak enak juga. Ini pemaksaan lain. Ya sama dengan orang-orang kadang-kadang ngomong, saya telah mempunyai jin, saya telah menguasai jin. Kata-kata menguasai jin itu bagaimana? Selagi Anda itu di bawah naungan syarat-syarat daripada jin itu sendiri, jangan ngomong deh kalau Anda itu menguasainya. Bodoh amat sih jin mau nurut sama kita. Wong kehidupannya udah lain kok, kepentingannya udah lain kok. Kalau sampai jin itu mau sama kita, kita perhatikan dong. Para bapak ibu yang saya muliakan, saya kira insya Allah sudah cukup apa yang kami sampaikan. Dengan apa yang kami sampaikan, dengan berkah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan berkah daripada guru-guru kita, dan berkah daripada kedua orang tua kita, dan berkah dari arwahil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Lebih-lebih berkah dan rahasia nur dari keniatan kita dan ikhlas kita dan kesungguhan kita di dalam hadir ini majelis. Semoga kita seanak 7 turun hatta ila yaumil qiyamah senantiasa dianugerahi rahmah oleh Allah, senantiasa diberi maghfirah, pengampunan oleh Allah, mendapatkan barakah, mendapatkan karamah, kemuliaan di sisi Allah, di dalam kita beribadah, di dalam kita berzikir, di dalam kita berjuang kepada Allah. Semoga kita makin istiqamah, makin tumakninah, merasa manis, merasa indahnya beribadah, berzikir kepada Allah, meraih suatu ma'rifah, meraih suatu mahabbah, sampai taqarrub di sisi Allah. Di dalam menghadapi hidup dan di dalam menghadapi kehidupan ini, semoga kita senantiasa diberi selamat, diberi aman dari segala macam musibah, dari segala macam malapetaka, dari segala macam kerusakan, dari segala macam kezaliman, dari segala macam fitnah zahiran wa batinan. Di dalam kita untuk memenuhi kewajiban
untuk memenuhi amanah kita. Semoga dilapangkan rezeki kita oleh Allah, dilancarkan, dimudahkan segala urusan rezeki kita oleh Allah, dan terlaksana kebutuhan kita, hajat kita, hajat dunyawiyah wal ukhrawiyah oleh Allah. Dan semoga kita oleh Allah diberi ridha dengan membawa husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah, dengan meraih syafaah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kelak kita di dalam meninggal akan diberi husnul khatimah. Di alam kubur kita akan dijemput oleh wali-wali Allah, oleh hamba-hamba Allah yang saleh, oleh kedua orang tua kita, dan kita akan diajaknya untuk bertemu dengan Rasulullah, dan di situ Rasulullah akan menerima kita semua dengan syafaahnya, dengan syafaahnya, dengan syafaahnya, dan Rasulullah akan mau membawa kita, membimbing kita ke hariban Allah di dalam surga Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna ya Allah lanakunul khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina قرة أعين قرة أعين قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وافرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار وأمدنا النظر لوجهك الكريم يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.